Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah kemerdekaan di tahun 1950, Indonesia memasuki periode demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, bangsa kita dihadapkan pada perdebatan panjang di Konstituante. Berbagai ideologi saling berebut pengaruh untuk mementingkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang ingin melanjutkan dengan negara Islam, ada pula yang berorientasi komunis. Perdebatan tentang ideologi ini tak kunjung usai, hingga berujung pada dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Cuplikan tadi merupakan sepenggal pidato Presiden Soekarno yang menetapkan dekret untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah momen krusial yang menyelamatkan Pancasila dari upaya penggantian. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Di era demokrasi terpimpin, Pancasila diinterpretasikan dengan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang membuka ruang bagi ideologi komunis. Gerakan separatis seperti DITII juga ingin mengubah dasar negara dengan ideologi agama. Ini adalah bukti nyata betapa rapuhnya kedudukan Pancasila jika tidak dijaga dan dipahami secara mendalam. Peristiwa ini, kita melihat dengan jelas bagaimana Pancasila menjadi benteng dan jangkar bangsa. Sila ketiga Persatuan Indonesia terancam saat berbagai ideologi ingin memecah belah. Namun kesadaran akan persatuanlah yang pada akhirnya menyelamatkan Pancasila dan keutuhan NKRI. Dekret Presiden 1959 adalah manifestasi nyata dari upaya menjaga persatuan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini menjadi dasar untuk menolak ideologi yang ingin memonopoli kebenaran atau membenarkan kekerasan atas nama dogma tertentu. Perdebatan di Konstituante, meskipun berlarut-larut, menunjukkan proses pencarian jati diri yang beradab. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, prinsip musyawarah dan mufakat sempat diuji di dalam perdebatan Konstituante dan kemudian diinterpretasikan dalam gaya demokrasi terpimpin. Namun, semangat musyawarah inilah yang seharusnya menjadi solusi, bukan pemaksaan kehendak. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan nilai-nilai yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Pelajaran terbesar yang saya ambil adalah bahwa Pancasila tidak pernah final. Ia adalah ideologi hidup yang akan selalu diuji oleh zaman, oleh tantangan internal dan eksternal. Perjuangan menjaga Pancasila tidak berhenti setelah kemerdekaan, tetapi terus berlanjut hingga kini. Bagi generasi muda seperti kita, peristiwa di awal kemerdekaan ini sangat relevan.
Hati-hati terhadap ideologi asing dan polaritas. Di era digital, kita dibanjiri informasi dan ideologi dari seluruh dunia. Mudah sekali terbawa arus pemikiran yang ekstrem, baik keagamaan, politik, maupun ekonomi yang berpotensi menggantikan Pancasila. Kita harus kritis dan berpegang teguh pada nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan yang diajarkan Pancasila. Pentingnya dialog dan musyawarah ketika melihat perpecahan di media sosial, di antara teman atau di masyarakat, kita harus ingat bahwa pendiri bangsa pun menghadapi perbedaan tajam. Solusinya bukan memaksakan kehendak atau menciptakan kubu-kubu, melainkan melalui dialog, musyawarah, dan mencari titik temu demi persatuan. Menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia adalah mozaik yang indah. Ancaman terhadap Pancasila seringkali datang dari upaya memecah belah keberagaman itu. Tugas kita adalah menjadi agen persatuan, merangkul perbedaan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi kelompok yang merasa terpinggirkan hanya karena suku, agama, atau pandangan politiknya. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, namun sebagai kompas moral yang membimbing setiap langkah kita dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Jaga Pancasila,